Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Wow Bubble Pick Up hadir di waktu yang eh, agak spesial, istimewa karena biasanya kita malam hari, tapi kali ini kita hadir ke tengah kawan-kawan semua di sore hari dan saya sudah bawa banyak kertas ini, isinya data-data semua. Karena hari ini kita akan mengulas putar data statistik terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi di Bangka Belitung, kemudian membaca statistik itu seperti apa. Dan hari ini sudah ada Ibu Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, SSI MSI, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Panjang sekali namanya Ibu. Saya panggil Ibu Dwi aja ya. Boleh. Ibu Dwi. Gimana Bu sekarang aktivitasnya, sibukannya apa aja? Saya belum selesai sebenarnya melaksanakan sensus penduduk. Jadi ini luar biasa. Ini harus melaksanakan di tengah pandemi. Tantangannya banyak ya. Perubahan proses dan sensus penduduk belum pernah kan? Iya. Baru. Sebelumnya sensus ekonomi ya Bu ya. Iya, tapi itu masih door to door. Door to door dan pendataan. Sekarang kami mencoba sensus penduduk ke depan lebih efisien lagi melaksanakan kegiatan statistik, dan kami berharap juga bahwa partisipasi masyarakat itu harus terus ditingkatkan terkait statistik. Dan alhamdulillah sensus penduduk kemarin online kami untuk Bangka Belitung 31% masyarakat Bubble merespon sensus penduduk online. Itu jauh lebih besar dari target yang kami tetapkan sebesar 25%. Luar biasa Ya. masyarakat Bubble. Dan kalau kita lihat per kabupaten kota, Kota Pangkal Pinang malah mencapai 42%, Bangka 41%, dan yang lainnya di bawah itu. Itu masih 30-an rata-rata ya. Iya, 30-an. iya. Itu dari sensus penduduk itu apa Bu yang bisa kita peroleh sih sebenarnya? Iya. Sensus penduduk ini kan sangat penting ya. Jadi sesuai Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, sensus penduduk ini kan hanya dilaksanakan 10 tahun 10 sekali. tahun, ya. Hampir semua negara, ada 54 negara yang melakukan sensus penduduk pada tahun 2020 ini gitu. Walaupun akibat pandemi Covid, ada sekitar 28 negara yang menunda. Tapi kami tetap melaksanakan dengan berbagai penyesuaian, dengan merubah sedikit menyesuaikan bisnis prosesnya, melengkapi petugasnya juga, mengurangi petugas karena anggaran kami juga dipotong cukup besar, kami mengurangi petugas, kemudian petugas ini juga harus dilakukan rapid test sebelum turun ke lapangan, harus menggunakan juga APD, menggunakan face protokol shield, kesehatan masker, benar-benar diterapkan ya. Iya. Dari kalau untuk Bangka Belitung sudah keluar Bu angkanya sensus penduduk ini? Sekarang baru proses karena Input data yang belum online, kemudian kami lakukan pendataan door to door di bulan September kemarin, dan ini baru selesai. Sekarang sedang pengolahan data. Sekarang masih proses pengolahan dan cleaning data. Baik Ibu Dwi, saya ingin tanya ke Ibu, asal Ibu dari mana Ibu? Saya Jawa, orang Jawa. Kalau tapi mendengar dari kata Bangka Belitung, yang ada di benak Ibu sebelum masuk ke sini apa ya? Timah ya. Timah. Selalu timah ya kalau. Timah atau lada, karena lada Bangkai ini kan sangat terkenal di Eropa ya. Jadi sudah seperti identitas barangkali ya, karena lada dengan kualitas terbaik. Sudah pernah sebelumnya Bu ke sini liburan atau memang ada? Tugas pernah. Sebelumnya tugas saya Kepala Biro Humas dan Hukum dulunya di BPSRI. Pernah tugas cuma Iya. Monitoring atau apa gitu? Iya, satu kali. Sebelum saya jadi Kepala Bubble, BPS Bubble. Ini Bu, kesan pesan Ibu selama
maaf sebelumnya jadi kepala BPS sejak Kepala Biro Humas dan Hukum di sini. di pusat, di BPS. Enggak, yang di pusat. Bangka Belitung kan sekarang kepala BPS itu provinsi. sejak kapan ya? Tahun lalu Oktober 2019. Itu ada lika-likunya atau ada kesan tersendiri selama menjabat di Iya, sini? pastinya ya. Karena saya belum pernah ke daerah baru ini. Selama ini selalu di pusat dan kemudian menjadi kepala provinsi, BPS provinsi, dan ternyata sangat menarik. Saya harus memahami semua pekerjaan teknis dari A sampai Z dan juga menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun juga dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi responden kami. Baik, Bu, ada ini ya, kalau sering kita baca di berita atau nonton di video, data BPS ini kerap diomongkan. Menurut data BPS, apalagi lagi pilkada kayak gini kan banyak calon kandidat yang menggunakan data BPS untuk sebagai data mereka agar ini sumber yang bisa terpercaya dan kredibel. Ketika itu dibawa ke ranah politik, agak kesinggung nggak, Bu? Data BPS dipakai misalkan angka pengangguran kita turun, ekonomi kita turun untuk menjatuhkan atau apa? Iya, kami memang sesuai dengan amanat undang-undang, kami memang sebagai instansi yang punya kewajiban menyediakan data, terutama data dasar. Jadi memang data-data yang official baik digunakan untuk membuat perencanaan, asumsi makro, dan hampir seluruh perencanaan baik di nasional, provinsi maupun kabupaten kota itu menggunakan data dari BPS. Jadi tidak masalah data BPS digunakan karena toh kami memotret kondisi yang sebenarnya. Kami berusaha untuk selalu independen dan metode yang kami digunakan juga menggunakan klasifikasi, artinya banyak metode yang kami terapkan secara internasional bisa dibandingkan komparabel dengan negara-negara lain. Karena sebagai bagian dari National Statistical Office atau kantor BPS di seluruh dunia, maka indikator-indikator yang kami hasilkan juga dilakukan assessment atau evaluasi dari negara-negara lain. Jadi siapapun sebenarnya bisa pakai data BPS ini ya, enggak untuk kepentingan politik ketika dia mencalonkan. Pemerintah terutama memang dipakai untuk investasi, untuk mengukur kinerja. Tapi kalau saya melihat sih milenial ini agak-agak agak takut gitu, Bu, dengan data-data angka, statistik ini. Termasuk saya sendiri sih, kalau saya pengen bikin berita kan, ngulik data BPS itu apa maksudnya ini? Tapi tanpa data Anda tidak bisa bicara. Iya sih. Dan sekarang milenial pun harus familiar dengan data, karena kuliah di mana nggak diajar statistik. Semua jurusan pasti diajar statistik. Mereka harus membuat nulis skripsi, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, semua harus pakai data. Dan kami berusaha untuk lebih dekat juga dengan teman-teman milenial, karena itu misi kami juga untuk melakukan literasi statistik, supaya statistik tadi nggak angker, tapi statistik lebih ramah kepada teman-teman yang muda. Jadi kami juga mengembangkan banyak infografis supaya lebih mudah dibaca, kemudian meliterasi statistik, kemudian kami datang juga ke kampus-kampus, karena kami tahu teman-teman ini sebetulnya ketika mau menulis tugas akhir, skripsi dan sebagainya, sebetulnya membutuhkan data tetapi bingung mau pakai data yang mana, bagaimana cara menganalisnya, pakai metode statistik yang mana dan sebagainya. Dan kami di dalam website kami sudah membuka ruang untuk konsultasi gitu. Jadi mereka bisa konsultasi, mereka juga bisa browsing, bisa melihat. Kami kan mengumpulkan metadata dari seluruh, tidak hanya dari
survei-survei besar, tapi juga dari data-data sekunder, itu kami kumpulkan semua metadatanya. Jadi kalau teman-teman muda ingin menulis atau menganalisis, tinggal melihat, oh ternyata kajian tentang indeks kebahagiaan misalnya, atau kajian tentang yang lainnya, oh sudah banyak, tinggal dia lihat representasinya sampai mana, apakah nasional, apakah provinsi, apakah kabupaten kota, kemudian data yang digunakan berasal dari mana, apakah kajian dari kampus, kajian dari lembaga-lembaga penelitian yang ada di universitas, atau data-data yang dari BPS dan sebagainya, mereka bisa melihat itu. Informasi apa yang BPS ambil? Apakah seluruh informasi potret yang kita ambil di lingkungan itu bisa kita ambil semua? Karena kami mengumpulkan data hampir dari semua sektor. Dari semua termasuk sektor. Kalau saya baca itu sampai ukuran rumah yang ada yang masih menggunakan sumur atau itu masih, terutama itu adalah indikator-indikator SDGs ya. Dulu MDGs, sekarang sudah menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, dan SDGs ini kan juga roadmap-nya sampai ke kabupaten kota. Artinya tuntutan untuk bisa menyediakan indikator global ini tidak hanya nasional tetapi juga per provinsi dan per kabupaten kota. Karena itu kebutuhan data SDGs ini juga berusaha kami penuhi dan sebetulnya data-data SDGs ini tidak semuanya ada tersedia di BPS. Jadi data-data tadi bisa dipenuhi dari data-data sektoral ataupun dari lembaga-lembaga lainnya, penelitian lainnya. Gitu. Kalau dari 7 kabupaten kota, yang datanya paling lengkap hampir semuanya harus mengikuti karena kami kan instansi vertikal. Jadi semua survei atau sensus yang kami lakukan itu harus dilaksanakan di semua level karena data kami harus nasional. Itu sebabnya BPS ini kan tetap vertikal. Karena kalau nggak vertikal nanti datanya nggak 34 provinsi, nggak 514 kabupaten kota. Kalau ada yang tidak mengirimkan datanya kan jadi nggak lengkap. Padahal kami harus menyajikan data, ada yang levelnya nasional per provinsi dan ada yang levelnya hingga kabupaten kota. Angka kemiskinan misalnya, itu harus sampai ke level kabupaten kota karena itu indikator strategis yang senantiasa digunakan oleh berbagai pihak untuk melihat capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemudian angka kemiskinan, pengangguran, Gini rasio dan sebagainya. Itu menjadi indikator-indikator strategis yang sangat dibutuhkan untuk melihat capaian-capaian ekonomi di tiap wilayah. Bu, sekarang ini ada istilah big data ya. Big data itu data yang bisa apapun masuk, mikro, makro, semua masuk di situ. Dan ini yang digunakan oleh perusahaan semacam AC Nielsen misalkan, dia bisa memetakan, oh ternyata si A ini, saya misalkan, saya dari rumah itu biasanya ke toko mana, ke mana singgahnya, kemudian kebiasaan saya menggunakan pakaian warna apa itu sampai lengkap mereka. Nah ini oleh mereka dijual ke, misalkan kalau warna tadi ke perusahaan fashion, ini trennya ternyata di Bangka Belitung orang penyuka warna hitam itu berapa persen, lebih banyak, nanti untuk tahun depan kalian produksi ini. Nah sampai segitu nggak Bu? Atau memang kita BPS itu cuma kita sampai kesimpulan udah selesai? Karena big data ini tidak bisa dihindari, adalah sebuah data yang sangat berlimpah, walaupun tidak mengikuti kaidah statistik ya. Tetapi big data ini kan sesungguhnya data yang berasal dari sinyal ya, entah dari HP, entah kita belanja di supermarket, di tab harganya gitu. Jadi sebetulnya big data itu adalah data yang luar biasa. Karena itu kami juga tertarik untuk menggunakannya dan kami mengembangkan big data itu. Jadi kami sudah mengembangkan statistik big data misalnya dengan MPD, Mobile Positioning Data. Kami menggunakan big data untuk mengcapture orang-orang atau wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Jadi begitu providernya bukan provider Indonesia dari luar, itu langsung kami tangkap. Jadi itu untuk menambah data Wisman.
kami juga menggunakan data big data misalnya yang tersebar di situs-situs pencarian pekerjaan, job ID itu. Ada ratusan situs-situs seperti itu. Kami juga berusaha crawl, kami cakup data itu, kami lihat untuk menganalisis untuk sebagai pelengkap dari data-data yang kami kumpulkan, baik melalui berbagai survei dan sebagainya. Jadi kami menggunakan data itu. Kemudian BPS sendiri sudah mulai mengembangkan big data, termasuk juga untuk melihat tadi komuter, kan bisa di trace dengan cellphone tadi, HP gitu ya. Apalagi kalau kita pasang dengan sebuah aplikasi yang disebut dengan Miley Apps, itu kita pergi kemanapun kita akan terekam. Mau naik bus, naik kereta, naik pesawat dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Dan di antara negara-negara ASEAN ini BPS dianggap sudah leading untuk menggunakan big datanya gitu. Karena itu di negara ASEAN BPS Indonesia diminta menjadi leading untuk pengembangan big data dan untuk membangun konsep Knot of Big Data. Karena sesungguhnya kita masih sulit juga bagaimana cara mengcrawl data-data yang tersebar ini, memilah ya. Karena ketika data itu begitu besar, tentu kita harus memilah mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Data perubahan harga misalnya, kami kan mencakup data harga ketika kami merilis inflasi. Kami harus setiap waktu kami ke pasar, setiap minggu kami ke pasar mengecek harga di pasar. Dari mulai sayuran, kemudian semualah sembako semuanya. Nah sebetulnya pada saat kita belanja di supermarket, kita men-tap beli beras, beli gula, kopi dan sebagainya. Setiap perubahan harga itu anytime kita bisa peroleh dengan cara kita crawling big data tadi. Artinya perubahan data gula dari hari ke hari, dari pagi dan malam dan sepanjang waktu kita bisa cover datanya. Jadi itu memang sangat menjanjikan untuk kita bisa gunakan dan memanfaatkan big data tadi. Walaupun memang datanya tidak didesain menggunakan metode statistik, tetapi big data yang begitu besar itu punya potensi besar untuk bisa digunakan untuk melengkapi official statistik. Saya sih tertarik sama big data, tapi pembahasan kita bukan big data sebenarnya. Karena kalau big data itu saya sempat juga ngobrol dengan teman-teman ketika kita download aplikasi, ada permintaan untuk kita confirm bahwa kita menyerahkan database kita, foto, media apa. Nah itu data kita sudah kesedot sebenarnya. Dan itu bisa dipakai mereka untuk apapun, untuk menjual, untuk bisnis, untuk apa. Namun kawan-kawan, hari ini kita akan mengulas bagaimana sebenarnya perkembangan ekonomi di Bangka Belitung. Nah kalau tadi kita bicara big data yang sangat luas, kawan-kawan juga bisa nanti memotret, oh ternyata Bangka Belitung ini trennya seperti apa. Nah ini bisa juga kawan-kawan nanti pakai untuk mau bikin aplikasi, bikin big data, bikin apa, atau mau bikin BPS tandingan. nggak mampu ya, karena SDM BPS juga sudah mumpuni. Kalau dari rilis BPS terakhir ini Bu, ekonomi bubble terkontraksi 4,38%. Ini artinya apa ya membaca ini Bu? Ya, jadi memang pertumbuhan ekonomi ya kemarin itu di triwulan akibat ketiga dari akibat dari dampak COVID yang luar biasa memukul hampir semua sektor dan semua orang menunggu-nunggu bagaimana dampak COVID itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi bubble dan sebagainya khususnya gitu. Jadi karena tadi angka pertumbuhan inilah yang akan menentukan apakah kita akan masuk ke dalam resesi atau tidak. Karena begitu 2 kali kita terkontraksi atau negatif, maka disebut kita masuk ke resesi itu. Dan sebetulnya ketika kita melihat kemarin angka, kalau di data yang kami juga download ini dari BPS, nomor 2 kita setelah Kepulauan Riau tertingginya Bu, minus 4,38%. Iya.
Jadi kita kan kemarinnya tapi agak naik Bu ya kalau dibandingkan dengan triwulan Iya. kedua. Triwulan kedua Di- 4,9. Iya, di 2020 di triwulan 1 sebetulnya sudah ada tanda-tanda itu ya. Kalau triwulan 1, bicara triwulan 1 itu kan Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, dia bubble ini pertumbuhannya masih positif. Tapi dia sebetulnya sudah turun ya, sudah tinggal 1,35, padahal di triwulan 3 dia masih 3,99. Nah, di triwulan 1 itu sudah turun 1,35 tapi masih positif. Iya. Nah, kemudian di triwulan kedua memang dampaknya luar biasa. Masuk Covid ini Bu ya. Iya. Jadi kita sudah terkontraksi hingga 4,99 gitu. Jadi memang dampaknya luar biasa. Dan nasional sendiri itu mencapai terkontraksi hingga 5,32 gitu. Dan pada triwulan 3 inilah yang orang berdebar-debar gitu. Jadi apakah kita akan masuk resesi atau tidak gitu. Karena kalau terkontraksi lagi, negatif lagi, maka kita pasti akan masuk resesi gitu. Dan ternyata memang nasional itu di triwulan ketiga itu minus 3,49 dan untuk bubble sendiri sudah mulai agak ada Naik perbaikan ya. minus 4,38 gitu. Jadi ini memang kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini adalah tadi ya nilai tambah dari semua aktivitas ekonomi. Ini indikator sampai dia selain Covid Bu ya, ini indikatornya apa ya Bu ya, sehingga menyebabkan kontraksi sampai kita drastis bisa benar ini? kita bisa melihat ke dalam, artinya kita bisa melihat per komponen per sektornya apa saja begitu. Jadi kalau kita lihat barangkali secara sederhana seperti ini gambarannya. Ekonomi bubble ini kan dibangun dari yang terbesar itu adalah 5 lapangan usaha, yaitu pertanian, kemudian industri pengolahan, kemudian perdagangan, konstruksi, dan juga pertambangan gitu. Jadi kalau kita lihat lapangan usaha itu ada 17 lapangan usaha. Tetapi yang membangun ekonomi bubble 5 terbesarnya adalah dari lapangan tadi. Artinya pertanian itu menyumbangkan share-nya terhadap PDRB itu sekitar 21,64% gitu. Saya mau sebut nggak usah pakai digit supaya teman-teman nggak susah mendengarnya gitu ya, bulat-bulat saja. Jadi pertanian itu sekitar 22%, kemudian industri pengolahan itu sekitar 18%, kemudian perdagangan itu sekitar 15%, konstruksi 10% dan pertambangan 7,5%. Tinggi pertambangan. Ya, jadi dari 17 sektor atau lapangan usaha tadi, 5 lapangan usaha inilah yang memegang ekonomi bubble. Dari 5 lapangan usaha ini ada 75% share-nya. Yang lainnya itu kecil-kecil. Dan dari 5 yang terbesar tadi di ekonomi itu semuanya tumbuh negatif. Artinya hanya di triwulan 3 ya, saya bicara triwulan 3, itu hanya pertanian saja yang masih tumbuhnya masih positif 6,68% gitu. Yang lainnya semua terkontraksi dengan dalam. Ya, artinya industri pengolahan dia terkontraksi 9,58, perdagangan minus 7, konstruksi minus 5, pertambangan minus 9, hampir minus 10 gitu. Tapi yang terdalam adalah transportasi dan pergudangan. Dia hampir minus 21 ya, 20,78. Kenapa terkontraksi cukup dalam dan yang terdalam adalah transportasi? Karena seperti kita tahu bahwa dampak dari COVID ini kan penerbangan juga ditutup, ya kan? Ya, penerbangan ditutup, kemudian juga baru dibuka lagi awal Juni, itu pun dengan hanya 1 flight per hari gitu. Dan kemudian sampai sekarang kalau kita lihat gambarannya memang dia semakin naik. Tapi penumpang tetap masih menahan diri. Jadi penumpang sebetulnya belum banyak juga gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa selalu
sektor transportasi ini mengalami deflasi. Penyebab utamanya adalah karena tadi turunnya indeks harga di transportasi. Kita tahu kan harga tiket sekarang sudah kembali murah. Yang tadinya sudah sebelum Covid sudah lumayan tinggi, sekarang harga tiket pesawat juga sudah semakin murah. Ya karena itu sektor yang paling tumbuhnya terkontraksi sangat dalam itu adalah transportasi. Ya. Yang lain juga pertambangan itu juga masih, industri pengolahan juga ya, karena dampak Covid ini juga industri pengolahan terkontraksi. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa ekonomi bubble ini, mungkin saya bicara langsung ke ekspor gitu ya. Jadi ekspor bubble ini kan didominasi oleh ekspor timah gitu ya. Jadi sekitar 83% ekspor bubble adalah timah gitu. Artinya yang non timah itu kan hanya 17% gitu. Dan dari 17% yang non timah, maka 75%-nya itu adalah ekspor minyak dan lemak nabati atau CPO lah, komoditasnya itu CPO, sawit, ya. Minyak sawit. Ya, dari yang 17% yang non timah tadi, sebagian besar adalah CPO, baik fraksi padat maupun fraksi cair. Kemudian yang kedua adalah ikan ya, perikanan ya. Ini ekspor ikan dan udang kita naik cukup bagus, selalu positif. Kemudian karet dan lada. Jadi lada tuh hanya sekitar 3% dari 17%. Jadi nggak terlalu besar juga. Iya, jadi nah, bicara timah, kalau kita lihat di PDRB, timah itu masuk ke dua tempat, artinya kedua lapangan. Jadi ke pertambangan, ketika dia menghasilkan biji timah, dia masuknya ke sektor pertambangan. Tapi dari biji timah kemudian diolah menjadi logam timah, yang diekspor logam timah, itu masuknya ke sektor industri pengolahan. Gitu. Jadi timah ini masuk ke dua lapangan, yaitu di pertambangan untuk menghasilkan biji dan di industri pengolahan untuk menghasilkan logam timah. Jadi timah memang masih menjadi panglima lah di ekonomi Bangka Belitung ya, Bu? Iya. Cuma yang menarik bagi saya ini di lapangan usaha pertanian ini, Bu, ada yang positif ya, yang cukup tinggi 6, itu. Ini artinya bahwa pertanian kita semenjak Covid atau memang sebelum Covid juga sudah mulai? Karena memang pertanian itu tetap bagus ya, karena tadi kita kan menghasilkan karet, lada dan sebagainya. CPO, ya. Jadi ya sawit gitu, dan kita mengekspor sawit tadi kan. Nah, ketika harga-harga ini baik gitu, maka dia akan punya share yang cukup besar terhadap ekonomi. Gitu. Walaupun kenyataannya petani juga masih berteriak ya. Ya, dan di dalam pertanian tadi kan termasuk perikanan. Nah, perikanan ini sektor yang kelihatannya tidak terhantam Covid gitu, karena walaupun Covid, pertanian itu tetap tumbuh positif ya, perikanan, karena di sini memang produksi ikan dan udangnya berlimpah. Kemudian kita juga sekarang sedang gencar mengembangkan udang faname untuk diekspor, dan itu trennya terlihat semakin meningkat. Ini menarik ini, Bu, masuk ke pertanian, kehutanan dan perikanan. Artinya memang sektor ini juga sangat menjanjikan ya untuk ke depan, karena sesuai dengan rencana pemerintah juga bahwa pertambangan ini masih tetap berjalan, tapi mulai melirik nih ke sektor lain. Kalau pariwisata di tengah Covid ini rasanya sudah hampir menyerah ya pelaku pariwisata di Bangka Belitung, karena ya tadi kalau nunggu dari luar datang, sementara Bangka Belitung tren Covid-nya juga masih naik turun agak riskan kalau sekarang. Tapi masih tetap tumbuh, dan sekarang terlihat tumbuh karena hotel-hotel misalnya, untuk hotel berbintang ya yang saya bicarakan, dari 55 hotel berbintang yang ada di Bangka Belitung ini, tadinya kan hampir tutup semua gitu ya. Sekarang sudah mulai semakin banyak yang buka, dan yang posisi kemarin terakhir itu naik 4,37 hotel yang ya. Hotel yang buka sudah semakin banyak, artinya sudah 30 berapa ya kemarin terakhir rilis,
Ya, hotel buka sudah 42 dari 55 gitu. Artinya dari setiap bulan kami merilis itu jumlah hotel yang buka itu sudah bertambah gitu. Jadi kalau kita lihat trennya jumlah tamu menginap itu yang terendah memang sejak pandemi COVID itu bulan April itu dari yang sebelumnya Maret masih 23.000 orang gitu, sekitar 23.000 orang. April itu sudah drop langsung karena sudah ditutup kita kan ya. Kemudian udah tinggal April itu tinggal sekitar 2.000-an, 2,9 ribu orang. Mei tambah rendah lagi 2,7, 2.700 orang. Juni ketika sudah dibuka penerbangan walaupun masih satu flight tapi sudah naik lagi dia merangkak menjadi 3,95. Kemudian Juli naik lagi menjadi 10.000, Agustus 16.000, September 18.000 dan Oktober yang kami rilis kemarin 1 Desember itu jumlah tamu menginap sudah 22.000. Dan tamu asing juga sudah mulai masuk. Tamu asing sudah ada 86 di bulan Oktober 2020. Tinggi juga Bu ya. Sebelumnya tadinya September hanya ada 15 dan sebelumnya malah 0 gitu. Sekarang sudah mulai tamu asing pun masuk lagi gitu. Jadi artinya kalau kita lihat dari jumlah tamu menginap, kunjungan wisatawan itu sudah mulai naik. Dan yang trennya terakhir sudah bagus lah ya untuk sudah ini. Bagus. Jadi untuk pelaku wisata juga sudah mulai bisa membuka fasilitas yang ini. Kalau membaca dari data ini kan artinya orang sudah nggak takut lagi lah untuk ke bubble karena ini. Ya tergantung nanti pelaku wisata bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu tadi ya. Bu, kembali ke nilai tukar petani tadi Bu. Ini kalau kita kaitkan dengan kemampuan petani untuk belanja. Nah, sementara nilai tukar petani kita juga kan tinggi ya. Sekarang ini naik, terakhir itu naik 2,55% untuk bulan November. Nilai tukar petaninya 110,84. Nah, ini membaca ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya NTP atau nilai tukar petani itu adalah indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh petani gitu. Jadi ini sebetulnya bukan juga angka yang langsung menggambarkan tingkat kesejahteraan petani, tapi angka ini biasanya digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani tadi. Jadi ketika harga yang diterima petani sudah lebih besar daripada harga yang harus dibayarkan oleh petani, maka ini sudah semakin baik kondisi petani. Tadinya memang NTP itu di bawah 100 ya. Nah, paling rendah itu ya NTP bulan Juni itu NTP hanya 96,11. Tapi Juli, Agustus, September NTP ini naik lagi. Juli 98, Agustus sudah lebih dari 100, 102, September 105, Oktober 108 dan November ini sampai 110. Nah, ini adalah share dari tadi karena meningkatnya harga komoditas pertanian seperti harga karet, harga lada, CPO dan sebagainya, sehingga dia menyumbang nilai NTP yang semakin tinggi. Yang naik itu kok di sini ya, kalau saya baca itu di tanaman perkebunan rakyat itu ada 3,39%. Ini artinya kayak sawit gitu Bu ya? Iya. Yang karet, lada. Kemudian ada peternakan 1,34%. Perikanan justru turun ya 0, tapi kalau bicara perikanan ini naik turun Pak, tergantung karena perikanan menangkap di laut, kalau lautnya sedang ada badai dan sebagainya, biasanya ikannya langka, harganya menjadi mahal. Ikan tapi justru jadi ekspor ikan kita malah tinggi Bu ya kalau bicara jenis ikan yang diekspor berbeda dengan jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat di sini kelihatannya ya. Gitu. Jadi kalau kerapu misalnya seperti di masyarakat sini kayaknya nggak terlalu banyak dikonsumsi masyarakat, tetapi kerapu itu banyak sekali diekspor misalnya. Jadi jenis-jenis ikan ekspor. Standar ekspor lah yang besar-besar kayak kakap, kerapu. Jadi ini tidak cuma memberi gambaran bahwa ada yang bilang kalau nilai tukar petaninya tinggi berarti daya beli petani juga positif ya, seperti itu. Standar kalau
petani itu sudah mulai was-was ini Bu. Ini kan 110. Ya kalau di bawah Berada 100. di bawah 100 sudah harus Ya, was-was ya ya, berarti ya. artinya yang diterima kan lebih rendah daripada yang dibayar. Iya. Ya. Artinya pemerintah juga bisa mengambil sikap ya ketika Iya. di bawah 100. Iya, Kejadian itu iya. kejadian di bawah 100 itu kalau untuk petani apa Bu indikatornya Bu? Bisa Ya tadi komoditas harga harga tadi, ya, ya harga karena turun. dia kan harus menjual produknya itu artinya yang diterima, kemudian dia kan tetap harus mengeluarkan biaya Iya. produksi kan, untuk Betul. bibit, untuk Iya. pupuk, pakan ternak dan sebagainya. Jadi kalau harga-harga ini mahal gitu, tentu jadi yang diterima Sedikit. lebih rendah Iya. daripada yang dibayarkan untuk membiayai tadi. Tapi kalau misalkan karena fenomenanya di lapangan pertanian dan perkebunan kita kan kalau saya lihat sih sudah banyak yang dijadikan pemukiman, kemudian ada yang sampai ditebang diganti dengan ubi ya, sekarang yang lagi tren kan. Itu juga menjadi indikator kita untuk melihat NTP ini enggak Bu? Luasan semakin berkurangnya luasan pertanian dan perkebunan. Iya, jadi surveinya kalau yang NTP ini kan ke pedesaan ya, Iya. ke petani ke pedesaan. Jadi informasi yang dikumpulkannya adalah kepada petani berapa sih biaya yang dikeluarkan ketika dia misalnya untuk tadi untuk biaya-biaya produksi ya, untuk membeli bibit, beli pupuk, perawatan dan sebagainya. Nah, kemudian komoditas tadi dijual dengan harga berapa dan sebagainya. Itu perbandingan itu aja berarti. Iya, indeks. Ini kan hanya angka indeks saja untuk menggambarkan. Enggak sampai detail belanja mereka untuk yang lain-lain enggak. Iya, iya. Ya, karena saya juga mulai tukar petani. Saya memahaminya bahwa mereka belanja untuk yang lain Bu, tapi bukan untuk produksi ya. Ternyata untuk mereka mengeluarkan untuk produksi lebih tinggi, maka harus waspada gitu ya. Ketika yang didapatnya sedikit. Nah itu kalau soal nilai tukar petani, rilis terakhir di BPS untuk inflasi dan deflasi ini Bu. Kalau dilihat di sini kan di Tanjung Pandan itu mengalami November kemarin Tanjung Pandan deflasi, Pangkal Pinang inflasi. Ya. Ini selalu dua ini yang kalau enggak dua-duanya inflasi, salah satunya tukar posisi selalu ya. Dan faktornya dari berapa tahun terakhir harga tiket, ikan, lagi-lagi itu faktor ini. Apa kalau Ibu memotret itu informasi apa sebenarnya Bu yang dari dua wilayah ini yang kita dapat? Karena inflasi itu kan kita memotret bagaimana perubahan harga yang ada di setiap wilayah gitu. Jadi kota inflasi itu ada 90 kota inflasi secara nasional gitu. Dan Bangka Belitung ini dapat 2 kota inflasi, Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Walaupun Tanjung Pandan bukan kota ya, tapi karena memang berbeda sekali harga-harga yang ada di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Karena itu Tanjung Pandan juga dijadikan sampel atau dimonitor harganya gitu. Karena bisa jadi yang mengalami inflasi di Pangkal Pinang ternyata di Tanjung Pandan deflasi misalnya. Jadi kalau untuk yang November misalnya itu untuk tarif angkutan udara di Pangkal Pinang dia sudah tumbuh positif, sudah mengalami inflasi 0,02 gitu. Tetapi di Tanjung Pandan dia masih deflasi 0,17 gitu. Jadi harga saja nggak sama, belum nanti harga ayam, harga telur, harga daging itu nggak sama karena seperti kita ketahui sebetulnya Bangka dan Tanjung Pandan ini dan Belitung ini sama-sama pulau kan ya, artinya banyak komoditasnya yang didatangkan dari luar gitu. Tetapi kalau pulau ini kan biasanya sangat tergantung juga dengan kondisi laut, cuaca dan sebagainya. Karena itu harga-harga transportasi laut dan udara. Dan itu menyebabkan harga-harga komoditas juga menjadi tidak sama gitu. Karena itu biasanya suka ganti-ganti kadang-kadang di Pangkal Pinang inflasi, Tanjung Pandan deflasi atau sebaliknya gitu. Tapi mengapa harus ikan dan
tiket pesawat ini Bu? Jadi kalau Masnya lihat komoditas yang kami pantau ke pasar itu sangat banyak. Sangat banyak dari semua komoditas, dari semua kelompok. Jadi kami mengelompokkannya sebetulnya pada 11 kelompok pengeluaran gitu ya. Dari mulai makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, kemudian perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, kemudian perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian kesehatan, transportasi, kemudian informasi komunikasi, rekreasi, olahraga, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya. Artinya kami memantau harga itu seluruh harga. Kami punya basket yang harus dipantau. Artinya untuk melihat perubahan harga ikan saja, kami itu memantau ke pasar kan, teman-teman selalu ke pasar, setiap minggu ke pasar, sepanjang tahun kami ke pasar, dan ikan yang dipantau di dalam basket itu ada 16 jenis ikan. 16. Jadi memang pernah ada orang bilang, kenapa selalu kerisi yang bikin inflasi misalnya gitu. Sebetulnya enggak juga. Jadi tergantung tergantung kondisi pasar. Kami tidak memantau harga ikan itu 2 atau 3 jenis ikan, tetapi kami memantau 16 jenis ikan gitu. Tapi kenapa kerisi sering keluar misalnya, karena memang kerisilah ikan yang paling banyak dikonsumsi gitu. Jadi makanya dia kalau dia agak langka sedikit harganya naik, maka share-nya dia, andil dia terhadap inflasi menjadi besar. Jadi dia muncullah ke atas karena share dia terhadap inflasi itu besar, maka dia muncul gitu. Termasuk ini daging ayam sebetulnya ras komoditasnya sangat banyak, sangat banyak. Yang bagus itu inflasi apa deflasi Bu? Orang nanya gitu kan. Ya sebetulnya bukan karena bagus nggak bagus gitu ya. Kemampuan. Kalau jadi kalau deflasi terus-terusan juga orang akan berpikir bahwa kenapa mengalami deflasi terus-terusan? Apakah karena masyarakat kemampuan daya belinya menurun? Ataukah masyarakat menahan diri untuk tidak belanja misalnya, kan bisa juga belanja barang yang sekunder misalnya. Begitu ada pandemi COVID, orang nggak mau belanja sekunder, lebih baik menahan diri untuk tidak boros, hanya jaga-jaga, jadi pengeluarannya semakin turun, dia lebih baik saving daripada memboroskan uang untuk belanja barang-barang sekunder misalnya gitu. Jadi itu dapat menjadi penanda juga apakah ketika deflasi terus-terusan misalnya, apa yang terjadi? Apakah masyarakat daya belinya menurun gitu dan sebagainya. Gitu. Kalau enggak Pangkal Pinang, Tanjung Pandan deflasi, dan kalau di data terakhir bulan November ini untuk Tanjung Pandan andil 3 komoditas utama ikan ekor kuning, ikan selar, ikan tongkol. Padahal banyak ya sebenarnya, tapi yang keluar 3 terbesar berarti 3 yang sharingnya, penyumbang, andilnya terhadap inflasi paling besar. Padahal ada 16 ya Bu ya. Iya, ada 16 jenis ikan yang di. Dan menarik ya kalau bicara inflasi dan deflasi, ini juga dipelajari di bangku perkuliahan. Dan menjadi mata kuliah yang memang harus diketahui oleh mahasiswa untuk melihat kondisi mikro di suatu negara atau daerah. Nah, ada orang bertanya-tanya kalau inflasi nanti susah kita untuk belanja atau mencari barang gitu, atau deflasi sebaliknya mungkin. Nah, pemerintah posisinya di mana Bu kalau melihat data dari angka ini? Misalkan deflasi Pak Tanjung Pandan deflasi, kemudian Pangkal Pinang inflasi. Inflasi itu kan karena perubahan harga ya. Jadi artinya ada kelompok-kelompok komoditas yang menyebabkan perubahan harga. Jadi setiap komoditas itu kan ada yang harganya dijaga dan ada yang dilepas. Harga yang dijaga itu artinya administered price. Administered price itu harganya dijaga pemerintah, misalnya harga beras kan diatur, dipatok harganya, karena ini adalah dikonsumsi oleh masyarakat banyak gitu. Kalau dia harganya tidak diatur oleh pemerintah,
maka dia akan menyebabkan inflasi yang luar biasa, gitu kan. Jadi seperti harga bahan bakar, harga beras dan lain-lain itu kan termasuk yang diatur harganya. Kemudian nanti enggak. Tetapi di komoditas-komoditas utama itu juga itu tetap harus dipantau terus harganya. Kalau inflasi terlalu tinggi ini kan juga berbahaya, apalagi terus-menerus. Jadi misalnya tiba-tiba harga cabai yang tadinya 40.000 gitu, karena langka tiba-tiba harga cabai sampai 100.000 gitu kan. Nah ini kan harus dijadikan indikasi bahwa harus ada langkah yang diambil pemerintah. Ada masalah di mana? Apakah ada di masalah di pola distribusinya saja yang harusnya sudah sampai ke sana tetapi belum sampai karena angkutan dan sebagainya, atau ada di lebih ujung lagi di produksi petani misalnya karena hama sehingga gagal panen dan sebagainya. Dan ini butuh penanganan yang komprehensif, karena itu penanganan ini juga lintas kementerian ya, dari mulai Kementerian Pertanian, Perdagangan dan sebagainya. Ya, jadi kalau dilihat stoknya misalnya untuk ke depan misalnya masih kurang, harus ekspor. Itu sudah ranahnya kementerian yang lain. Jadi penting sekali memang memantau harga inflasi ini. Artinya kita semua lini harus dijaga. Apakah dari produsennya, apakah dari pola distribusinya yang barangkali tidak efisien menjadi mahal, ataukah memang stoknya harus karena kurang untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan, jadi harus didatangkan misalnya. Tapi kalau Bangka Belitung alasan kalau kita pernah ini ngobrol dengan pejabat itu karena gelombang, karena kita kan kalau untuk sembako terutama kayak bawang, cabai itu kan masih pakai jalur laut, transportasi laut. Alasannya ketika harga mahal itu faktornya gelombang tinggi karena susah masuk akal sih, cuma kan kalau setiap kali ada momen mau lebaran apa tinggi, orang juga bertanya-tanya, ini ada yang memanfaatkan gitu kan. Ini jangan-jangan pelaku bisnis juga melihat Bu angka-angka kita ini, atau kalau mau diintervensi berarti petaninya harus menanam sendiri. Iya, harus di dalamnya. Jadi enggak harus dibina supaya bisa memproduksi kebutuhannya sendiri. Nah itu gitu. Sebenarnya tugas pemerintah bagaimana inovasinya di bidang pertanian. Terutama di sektor yang paling banyak memberi andil ya untuk inflasi ini. Kemudian Bu, kalau kita bicara ekspor tadi mengulang kata Ibu, nilai ekspor impor bubble turun. Ini kalau kita lihat ini memang timah masih menjadi komoditas untuk ekspor ya. Kemudian kalau di yang lain juga ada CPO kata Ibu tadi. Nah, tapi menurun. Ini juga terpengaruh Covid atau memang banyak faktor ya. Kalau ekspor timah itu biasanya kan juga tergantung, karena ini juga kan tergantung harga timah dunia juga. Kalau harga timah dunia juga sedang turun, biasanya di sini juga menahan diri untuk tidak mengekspor lebih banyak. Jadi pada umumnya sangat terpengaruh dengan harga timah dunia juga. Gitu kalau untuk timah. Ekspor impor ini juga bisa menjadi indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di bubble ya Bu. Share-nya dia sangat besar. Berapa persen Bu kalau dari timah itu sendiri kan share-nya 83%. Paling tinggi ekspor itu 83% dari timah. Sisanya 17% non timah. Gitu. Dan kalau kita sudah bicara ekspor, ya sudah itu sebagian besar timah. Artinya kalau ekspor timahnya bergerak, ya dampaknya akan besar terhadap ekonomi bubble. Ekspor kita 14%, kalau impornya 58%, tinggi impor ini. Kalau dibaca sini sih memang timah yang 73% bulan Oktober. Non timah itu 14,9. Non timah ini kayak minyak, lada ya, pertanian, ekspor. Iya tadi kan 83% timah. 17%-nya itu non timah. Non timahnya itu dari 17%, 75%-nya adalah CPO. Oh, CPO Bangka Belitung. Iya. Kemudian sisanya nanti ikan dan udang itu sekitar 10%. Lada, kemudian karet sekitar 6%, lada sekitar 3%, dan yang lain-lain.
Gitu. Dan kalau melihat negara tujuan kalau ekspor timah ini, yang tertinggi itu justru Singapura. Ini cerita lama sebenarnya Bu, Singapura. Yeah. Kita ngekspor ke Singapura ya nggak sekarang juga sih, dulu juga ya karena memang terminal transitnya lewat Singapura gitu kan. Tapi yang tinggi juga Tiongkok dan India. Kalau India ini memang terkenal dengan industri apa elektronik ya, yang ada dan 3 wilayah di Asia ini. Kalau yang untuk impor itu Malaysia, masih juga Singapura dan Tiongkok. Tapi saya pernah baca kita juga ada impor mekanik pesawat ya Bu ya, apa mesinnya? Yang kita impor memang itu sebagian besar yang kita impor itu adalah tanur, oven, itu kita impor. Jadi kita mengimpor itu barang-barang mekanik, industri ya, barang-barang industri, apalagi ya, oven, tanur, seperti itu, bitumen misalnya gitu. Kalau melihat ini Bu, dari Bangka Belitung ini kan sudah 20 tahun ya usianya sejak otonomi. Nah kalau Ibu membacanya tren pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu sampai sekarang itu seperti apa? Karena kan memang kita nggak bisa menghindar dari komoditas utama kita timah dan lada, walaupun lada sedikit ya untuk kita bisa ekspor. Nah membaca 20 tahun data di Bangka Belitung ini dari kacamata Ibu seperti apa Bu? Membaca data terkait kalau, timah maksudnya? Enggak melihat tren-trennya, fenomena pertumbuhan ekonomi kita sejak otonom, sejak menjadi provinsi bubble sampai sekarang itu apakah positif atau memang ada fenomena yang sebetulnya kalau kita bicara ekonomi, kita harus melihat struktur ekonomi di bubble ini dibangun dari apa, dan yang seperti saya tadi ceritakan kan, bahwa dibangun oleh 5 sektor yang utama tadi, dari mulai pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Dan bicara tambang timah, sebetulnya kan itu sudah lama sekali ya, mungkin timah itu ditambang di sini sudah sampai 300 tahun barangkali ya. Jadi memang sudah lama sekali itu, dan belum habis ya, masih ada. Dan ekspor kita pun masih 83% itu masih logam timah begitu. Jadi artinya ketika kita ingin pengembangan ke depan, maka kita harus memahami betul bahwa struktur ekonomi yang membangun Provinsi Bangka Belitung seperti apa. Kemudian ketika kita melihat bahwa untuk kontinuitas misalnya, bahwa sektor pertanian misalnya itu adalah sektor yang sangat tahan, artinya tidak terhantam oleh pandemi. Karena itu sektor pertanian ini sangat bagus untuk terus dikembangkan. Artinya pada saat pandemi yang hampir semua sektor terpukul begitu, pertanian ini tetap tumbuh positif gitu, tetap tumbuh 6% gitu. Artinya ini adalah sesuatu yang menjanjikan. Jadi kalau dikelola dengan lebih baik lagi, tentu itu akan menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat gitu. Saya kira itu. Kalau Bangka dan Belitung ini kan berbeda. Kalau Bangka ini ya lagi-lagi timah dan pertanian. Belitung sudah mulai beralih ke pariwisatanya yang kemudian gencar dipromosikan itu di Belitung, terutama Belitung Timur ya. Nah, 2 kebijakan pemerintah juga tentu akan berbeda ya untuk mengurus lah 2 wilayah ini. Dari BPS sendiri melihat 2 wilayah ini seperti yang kita bicarakan, Tanjung Pandan deflasi dan tukar-tukaran dengan Pangkal Pinang, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh mengambil kebijakan lah untuk ini. Kalau bicara tadi sektor pertanian memang yang masih kuat ya, stabil. Untuk ke depan itu apakah masih harus bertahan pariwisata untuk di Belitung atau? Iya, karena memang sektor pariwisata ini sektor yang sangat menjanjikan ya. Artinya
sektor pariwisata ini kan satu paket, artinya ketika kita bicara pariwisata maka di situ melibatkan banyak sektor ikutannya, dari mulai transportasinya, Kulinernya. dari mulai akomodasinya, hotel, penginapan lain, kemudian juga makan minumnya, restorannya, kemudian oleh-olehnya. Oleh-olehnya ini sendiri juga merupakan satu segmen yang harus dikembangkan khusus dengan cara mengembangkan UKM misalnya, mendigitalisasi UKM misalnya. Produk-produk seperti itulah yang juga akan membangkitkan ekonomi gitu. Jadi karena memang itu juga salah satu menjadi target pemerintah juga, bahwa sektor pariwisata itu harus berkembang, karena itu kan ada pembangunan wilayah KEK ya, kawasan ekonomi. Kalau untuk ke depan ini Bu, mungkin Ibu yang punya koneksi lah yang ke pusat, bubble-nya akan ada ancaman apa? Agak-agak ini yang ngeri-ngeri sedap, terutama kemarin pasca rilis dari kementerian dari Ibu Sri Mulyani bahwa kita resesi, Bangka Belitung masih aman-aman aja, masyarakatnya kan enjoy-enjoy aja kan. Nah 2021 ada mungkin dapat inilah Ibu ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi di Bangka Belitung tuh. Iya, karena kami ini kan instansi yang menghasilkan data, kami memotret fakta yang ada di lapangan, baik itu terkait aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah dari angka-angka itulah kami memberikan informasi, kami memberikan data yang harus dilakukan analisis untuk dasar pengambilan kebijakan untuk semuanya. Jadi akhirnya tugas kami adalah menyediakan data berkualitas untuk semua sektor tadi, terutama adalah kewajiban kami adalah data dasar yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Karena itu kami berfokus pada tugas kami, bahwa kami harus menyediakan data yang baik, data yang tepat waktu, dan siap pada saat stakeholder kami membutuhkan. Jadi yang kami lakukan ya percepatan data yang harus kami lakukan. Jadi misalnya data untuk yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang untuk membuat RPJMD bulan Maret gitu. Yang tadinya kami terbitnya di tengah tahun, kami harus bisa menjawab kebutuhan stakeholder kami terbit lebih awal di bulan Februari. Indeks pembangunan manusia misalnya, yang kami biasanya kalau terbit itu lag 1 tahun, jadi IPM 2019 terbit di 2020 gitu kan. Nah kami lakukan percepatan juga. Jadi kemarin di Februari 2020 kami sudah merilis IPM 2019 dan di Desember ini kami akan merilis IPM di 2020. Artinya kami melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Ditambah lagi memang kondisi kita juga harus cepat ya, bergerak cepat. Covid ini kan susah ditebak. Pemerintah juga membutuhkan data yang lengkap. Nah, BPS berperan di situ. Kalau untuk Bangka Belitung, karena komunitas timah, saya ngobrol dengan teman-teman pasca terpilihnya Joe Biden kan di Amerika Serikat, mungkin agak jauh Bu ya. Perang dagang Amerika dan Cina agak soft gitu. Nah ini juga karena kita pengekspor timah, maka ada kemungkinan Bangka Belitung bisa tinggi ekspor timahnya. Indonesia sekarang sudah jadi negara pengekspor timah terbesar pertama di dunia. Sebelumnya kedua, karena Cina, Shanghai itu menurunkan produksinya, sehingga sekarang bubble sudah menjadi atau Indonesia menjadi pengekspor timah terbesar di dunia. Nah ini kan artinya peluang bisnis. Kalau melihat data ya, bagi pebisnis, katakanlah UMKM ini Bu, dia kan sedikit alergi lah dengan data. Apa sih data ini? Mereka membacanya kan agak susah ya, karena detail sekali data BPS itu kan sampai mikronya. Nah cuma kan kalau bagi kami itu penting. Bagi pebisnis, pelaku UMKM, seberapa penting data yang disampaikan BPS ini untuk mereka keberlangsungan?
untuk melihat masa depan kan bisa juga kan? Sangat penting. Karena perencanaan tanpa data itu sangat berbahaya dan biayanya mungkin akan lebih besar ya. Jadi kalau di awal tadi Masnya cerita bahwa big data digunakan untuk melihat preferensi dan sebagainya, dan itu juga sebetulnya yang dilakukan oleh e-commerce misalnya. Kenapa kalau kita sekali saja kita searching mencari sepatu misalnya, atau 2-3 kali kita mencari sepatu, iklannya maka sepatu iklannya akan masuk semua sepatu ke kita, kan seperti itu. Karena dia punya customer experience, jadi dia simpan datanya. Oh, Anda mencari ini, itu menjadi pasar Anda. Ketika Anda ada orang mau pasang iklan dan sebagainya, yang ditarget adalah orang yang mencari sepatu, dengan mudah Anda menseleksi respondennya. Jadi memang e-commerce tadi sudah betul-betul menganalisis dan menggunakan big data untuk marketingnya gitu. Jadi data itu sangat penting. Kita tidak bisa melakukan perencanaan, kita tidak bisa melakukan marketing yang straight to target kalau kita tidak punya data. Karena itu data sangat penting. Kalau di Bangka Belitung sudah yang mengakses data ke BPS untuk pelaku UMKM ini Bu ya, UMKM dan pelaku bisnis yang agak besar lah, sudah berapa sering sih intensitas mereka untuk mengakses? Itu bisa dipantau nggak Bu? Ya, kan kita membedakan bahwa siapa yang mengakses adalah masyarakat. Kita tidak melihat labelnya, karena mendefine UMKM juga kan tidak sederhana kan. Jadi yang mengakses ya nanti bisa dikategorikan apakah dia dari OPD, apakah dia dari mahasiswa, apakah dia dari masyarakat atau perusahaan dan lain-lain. Itu nanti kan ketika mengakses atau meminta data kan dia mengisi ini keterangannya gitu. Jadi dianalisnya dari situ. Tapi apakah data itu digunakan untuk dasar bisnis, UMKM dan sebagainya, tentu tidak sedetail itu. Tapi harapannya memang ya kalau melihat potret ekonomi ya sebenarnya bisa dipakai untuk melihat apa ya, rencana ke depan gitu kan. Karena ya tadi kita apalagi zaman digital ya Bu ya sekarang, kita nggak bisa menafikan ketika kita bisnisnya masih konvensional akan tertinggal gitu. Nah untuk kita sudah di akhir ini Bu, di akhir acara, closing statement atau nutup dari Ibu sebagai Kepala BPS Bangka Belitung, terutama untuk para milenial dan pelaku bisnis. Kalau pemerintah so pasti dipakai data ini kan. Nah, bagaimana mengenalkan data BPS agar mereka tidak alergi dengan data dan statistik itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, tentu saya mengajak untuk teman-teman milenial untuk semakin dekat dengan data, karena sesungguhnya setiap waktu kita membutuhkan data. Setiap kita mengambil keputusan, kita membutuhkan informasi atau data. Dan data itu sesungguhnya tersebar di antara kita. Dan kami sebagai penyedia data di BPS, kami berusaha untuk semakin dekat dan melayani dengan semakin mudah. Artinya, kami berusaha untuk data kami dalam genggaman. Jadi lewat HP saja orang bisa mengakses website kami. Itu apa Bu namanya Bu kalau di HP aplikasinya? Allstat. Jadi kalau membutuhkan website kami itu website BPS sebetulnya sudah mendapat penghargaan dari dunia gitu, menjadi website yang kalau di ASEAN dia nomor 2 terbaik, kalau di dunia dia nomor 27 terbaik dari Odin. Jadi dari sisi keterbukaan, openness, kemudian completeness dan kemudahan akses itu website BPS sudah mendapat penghargaan karena lengkap juga. Nah, tinggal teman-teman lebih familiar gitu. Kalau merasa itu pun masih terlalu barangkali terlalu penuh sesak gitu, teman-teman bisa memilih lagi untuk mendownload aplikasi Allstat. Ya, di sana semua data itu bisa langsung kita cari. Kalau mau spesifik provinsi itu juga tinggal dipilih provinsinya Bangka Belitung misalnya. Kalau mau nasional juga ada. Jadi di Allstat itu malah setiap kami rilis juga kami langsung upload. Jadi bisa lebih mudah. Kemudian
Data-data tadi bisa langsung dilihat dengan melalui infografis supaya lebih sederhana dan lebih ringkas. Kalau teman-teman butuh untuk konsultasi, misalnya untuk menulis tugas akhir, skripsi, tesis dan sebagainya, di dalam website kami juga dibuka ruang untuk melakukan konsultasi statistik. Artinya kami dengan senang hati membantu teman-teman semua, terutama juga milenial yang belum akrab dengan data, kami dengan sukacita akan membantu mereka. Termasuk media juga Bu ya? Iya, dengan senang hati Pak. Kalau media kan bisa langsung akses, yang nggak bisa dirubah itu di dunia ini ya angka. Kalau angka itu berubah 0 komanya aja udah lain artinya Bu ya. Maka BPS ini sangat penting ketika kata-kata, kalau tulisan itu bisa dirubah, tapi kalau angka susah dirubah, dan itu suatu hal yang sangat penting. Maka kewajiban kita untuk bisa akrab dengan angka dan data itu. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Dan kalau mungkin tadi karena target audiensnya adalah milenial dan biasanya sebagian besar mahasiswa, di dalam website kami itu juga ada metadata statistik. Artinya di situ ada tulisan ilmiah, kajian dan juga hasil riset dari banyak sekali, ada ribuan penelitian. Jadi teman-teman bisa melihat contoh dari sana apa saja yang ditulis, hasilnya seperti apa. Jurnal atau? Ya, dari mulai hasil survei, dari mulai penelitian dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman bingung misalnya mau nulis skripsi tentang apa gitu, bisa melihat-lihat di metadata yang sudah dikumpulkan oleh BPS dari berbagai sumber. Itu di web atau kita harus ke kantornya Bu? Sekarang semua serba online Pak, tidak perlu kantor. Iya. Menarik ini. Ada teman saya lagi skripsi Bu. Iya. Ekonomi. Lagi pusing nyari topik atau di. Nah, berkunjung saja melihat-lihat metadata, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil survei dan sebagainya. Bisa jadi ilham. Bisa jadi. Kalau perlu menganalisis dengan metode statistik apa ya, kalau menganalisis seperti ini bisa konsultasi juga ke BPS. Oh ya Bu, kalau BPS itu untuk yang tukang analisis ya ini. Tukang analisis itu apa ya disebut ya? Yang analisis data itu di BPS Babel itu berapa orang Bu semuanya? Kami kan punya bidang-bidang, di setiap bidang pasti melakukan analisis juga karena mereka kan harus menulis buku, ini contohnya bukunya kan mereka juga harus melengkapi data. Apa ya, ada lisensi atau punya kompetensi sertifikat khusus nggak Bu? Kan rata-rata kami dari Akademi Ilmu Statistik, kemudian juga jadi punya sertifikasi lah. Ke disiplin ilmu lain, tidak harus seperti itu. Jadi memang sudah familiar dan memang rezekinya di BPS dan ngolah data ya. Sudah cinta dengan data, dan biasanya kalau sudah ada data biasanya langsung juga dianalisis, dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Tapi kita nggak sampai paling sampai kesimpulan ya kalau BPS itu, tidak sampai mengarahkan apa sih yang harus sesuai dengan tusi kami. Jadi untuk decisionnya, untuk pengambil kebijakannya diserahkan kepada pengguna. Untuk apa? Iya, kami hanya menyampaikan fakta, memberikan informasi, data dan informasi statistik yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Baik, kawan-kawan, mungkin kalau bicara data nggak puas ya, karena tadi kita singkat dan hampir semua sektor kita bahas, terutama masalah ekonomi, inflasi, deflasi, dan terkait juga ekspor impor. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin masih penasaran bisa lihat di websitenya BPS Bangka Belitung. Dia juga terintegrasi dengan BPS nasional, nanti bisa melihat sejauh mana fenomena dan data, angka-angka yang ada di sana terkait ekonomi, kemudian Gini rasio kata Ibu tadi, IPM, indeks, kemudian yang lain-lain. Dan terima kasih Ibu sudah hadir di kami. Mohon maaf kalau ada yang ini ya Bu ya. Iya. Dan kita mungkin akan bertemu lagi tanggal 9 Desember itu kita akan, mungkin kalau sekarang jam 4 sore kita akan live jam 2
Insya Allah jam 2 atau setelah asar jam-jam 3 lewat. Karena tanggal 9 Desember itu adalah momen pesta demokrasi, kita akan live dari jam 3, jam 2 jam 3 mungkin sampai penghitungan hasil pilkada di 4 kabupaten. Saya harap kawan-kawan juga bisa memantau di tanggal 9. Kita akan mengulas sedikit dari quick count beberapa posko pemenangan calon, dan ya kita tunggu saja tanggal 9. Terima kasih Ibu, dan Sama-sama. mungkin dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, dan terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.